Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu dengan izin Allah, senantiasa diberikan sehat, diberikan kekuatan, diberikan keimanan, dan semoga diberikan keikhlasan. Semoga dengan ikhlas ini menjadikan amal kita menjadi amal yang makbulah, menjadi amal yang akan bisa menambah berat timbangan amal kebaikan kita di yaumul mizan. Allahumma amin. Baik, malam hari ini kita akan membahas tema taubat, ya. Dan tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, insyaallah di beberapa hari ke depan, ya. Insyaallah tanggal berapa? 11, ya. Insyaallah kita puasa. Hari ini tanggal 8, artinya 2 hari lagi, Pak, ya. Jadi besok sama lusa itu masih boleh sarapan, ya. Jadi tanggal 11 sudah nggak boleh. Jadi nyambung dengan momen bulan Ramadan, ya. Kita persiapkan diri kita. Malam hari ini temanya adalah taubat. Hadirin rahimakumullah, tidak ada orang yang tidak punya salah, tidak ada orang yang tidak punya dosa, ya. Memang kita ini awalnya fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, atau setiap seseorang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Lalu kemudian fa'abawahu yahwidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi keluarga, ya, orang tua atau lingkungan yang membentuk dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau bahkan Majusi, ya. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang sudah Islam sejak lahir, ya. Alhamdulillah, dan orang tua juga Muslim, lingkungan juga Muslim, terus alhamdulillah artinya terjaga. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu bani adama khata'un, setiap anak keturunan Adam itu khata'un, ya. Jadi minimal pernah berbuat salah. Wa kullu, ya, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu apa? Ya, at-tawwabun, orang yang mau bertaubat, ya. Nah, taubat itu apa? Secara bahasa berasal dari kata taba yatubu tauban au taubatan. Artinya kembali. Jadi taubat itu berarti apa? Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, apalagi salah itu dosa besar. Kalau kita cuma cukup berhenti, nggak minta-minta, nggak memohon ampun, jangan-jangan
dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Nah, taubat ini bentuk al-i'tiraf, pengakuan. Jadi pengakuan atas segala kesalahan dan sekaligus menyatakan menyesal ya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan ya. Ada bentuk pengakuan terhadap kesalahan, kemudian menyesal tidak akan mengulangi lagi ya, kemudian betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seseorang itu tidak boleh meremehkan atas dosa yang pernah ia lakukan ya, apalagi terang-terangan ya. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Innahu kana tawwabar rahima ya, atau wallahu ghafurur rahim. Akan tapi tidak boleh seseorang itu ketika melakukan dosa kemudian dia merasa percaya diri sudah gampang nanti Allah akan mengampuni ya, tidak boleh. Adapun dasar untuk bertaubat, kita ini diperintahkan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengandung perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada di dalam surat At-Tahrim ayat 66, juga ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 222 dan seterusnya. Namun mari kita buka surat At-Tahrim ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sahabat dulu Pak mendengar ayat yang awal ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, jadi seruannya itu kepada orang beriman. Mereka itu betul-betul memperhatikan, konsentrasi. Jadi dia merasa dia yang sedang diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya ya. Bukan taubat yang dipermainkan seperti para artis ya. Habis dia melakukan kesalahan atau dosa, bahkan dosa besar, lalu dia pergi ke Mekah ya, umroh begitu, lalu dia udah merasa bersih terus pulang, nanti bermaksiat lagi ya, nanti habis bermaksiat umroh lagi. Ini namanya bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya betul-betul sekali itu saja ya, dia melakukan dosa ya. Asa rabbukum ya, asa, mudah-mudahan, rabbukum mudah-mudahan Tuhanmu, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Ini kata-katanya asa rabbukum, mudah-mudahan. Jadi artinya tidak semua orang bertaubat itu kemudian pasti apa istilahnya diampuni ya, diterima ya. Kalau seperti tadi taubatnya artis tadi, kira-kira diterima enggak kan itu. Nah, ini disuruh taubatan nasuha ya. Seseorang ya setelah berbuat dosa kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Di sini masih ada doa ya, semoga atau mudah-mudahan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu dengan taubat tadi ya
akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosamu. Lalu kemudian wa yudkhilakum, dan Allah akan memasukkan kalian jannatin, ke dalam surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, yaitu sungai. Subhanallah. Yauma, pada hari, la yukhzillahun nabiyya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan nabi, walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Nuruhum, ya, sedang cahaya mereka, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, sambil mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atmim lana nurona, ya, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, innaka, sesungguhnya engkau Allah, ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi di sini ada perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah seseorang itu bertaubat, ya, dia terus berikhtiar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau ada kumpulan orang-orang bertaubat serta kumpulan orang-orang yang mensucikan diri, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berbuat dosa, ya, lalu kita itu bertaubat. Nah, perbuatan kita, orang yang bertaubat dari dosa itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga orang yang mensucikan dirinya, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang perlu kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, serta Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Penyayang. Beda dengan kita, ya. Kita ini kalau sikap kita itu kepada anak kita yang agak balelo gitu kan, muangkele gak hilang-hilang gitu, Pak. Ya kan? Begitu dia mau minta uang, kita ungkit kesalahan dia. Lah kamu kemarin gak nurut kan. Lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang menerima taubat, serta Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya di dalam Al-Qur'an bahwa Dia itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, lagi Maha Penyayang. Itu hampir, ya, mendekati 100 kali. Sering, ya. Nanti coba bisa kita perhatikan ketika tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan nanti, ya, seberapa sering kita mendengar wallahu ghafurur rahim, atau innallaha kana ghafurur rahima, atau dan seterusnya, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hambanya, ya, di dalam sekian banyak ayat. Di dalam surat An-Nisa ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yuridu, menginginkan, ayatuba alaikum, untuk menerima taubat kalian. Nah, ini kalau ada orang tua seperti ini luar biasa. Ya, anaknya itu nuakal, bandel, tanda petik, ya Pak. Tapi kok sangat berkeinginan anaknya itu,
ya baik, kemudian dia memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Ya. Allah itu wallahu yuridu, berkeinginan ayyatuba alaikum, untuk menerima taubat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'us syahawati, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu berkeinginan antamilu, agar kamu itu menyimpang, mailan azima, dengan penyimpangan yang sejauh-jauhnya. Ya, Allah sendiri sebagai Tuhan kita itu menginginkan, ya, ingin menerima taubat kita. Nah, cuman sayangnya tidak semua kita itu mau bertaubat. Gusti Allah yang ngarep-ngarep. Gusti Allah itu berkeinginan untuk menerima taubatnya hamba. Nah, maka ini menjadi lampu lampu hijau ya, bagi kita para pendosa yang pernah berbuat dosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu antamilu mailan azima, ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 10. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan seandainya bukan karena keutamaan karunia dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwabun hakimun, maha menerima taubat lagi maha bijaksana. Ini ayat-ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu mensifati dirinya seperti tawwabun, Allah maha menerima taubat. Maka jangan berkecil hati sebagai manusia yang pernah berbuat banyak salah dan dosa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah mensifati dirinya dalam surah An-Najm ayat 32, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu itu wasi'ul maghfirah, ya, sangat luas ampunannya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, sekiranya mendatangiku, ya, bi qurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani, lalu kemudian engkau, ya, berjumpa kepadaku, artinya berjumpa kepada Allah, mati ya, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka apa kata Allah? Jadi ada orang datang kepada Allah, berjumpa kepada Allah, mati, tapi membawa dosa sepenuh bumi, tapi dosanya tidak ada yang dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dosa selain syirik, ya. Maka apa? La ataituka, sungguh aku akan mendatangimu bi qurabiha maghfirah, dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang dosanya sebanyak apapun kemudian tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, kecuali dosa syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dalam arti syirik besar. Nanti kan pembicaraan tentang bab syirik ini kan ada syirkul akbar, syirkul asghar, ada dosa besar, dosa kecil. Yang membedakan dosa besar itu bisa mengekalkan pelakunya, ya, dosa syirik besar itu bisa mengekalkan pelakunya dalam neraka kalau saat dia mati berjumpa dengan Allah tidak bertaubat. Sementara dosa syirik seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ya, itu tidak sampai kekal di dalam neraka.
Nah, ini luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, berarti kalau kalimat didahului innaka itu artinya menegaskan, penguatan. Inna, sesungguhnya. Lau ataitani bikurabil ardi khotoya, kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, lalu kamu menjumpaiku, berjumpa dengan aku, mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku pun juga menyambutmu, mendatangimu dengan ampunan sepenuh kesalahan, sepenuh bumi pula. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Mengampuni. Nah, selanjutnya Allah itu sangat senang, sangat suka, sangat gembira terhadap orang yang bertaubat. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah SAW. Beliau pernah memberikan kesaksian ketika ditanya bagaimana sikapnya Rasulullah terhadap pembantu. Kata Anas bin Malik, aku ini tidak pernah dimarahi, tidak pernah, ya, ditegur nggak pernah. Ternyata apa? Anas itu sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya. Jadi dia tidak pernah ditegur karena nggak pernah membuat salah. Jadi luar biasa. Jadi Rasulullah pun juga, masya Allah, terhadap pembantu saja adabnya luar biasa. Ya, kita ini kadang kepada anak sendiri aja, ya. Apalagi pada pembantu. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min. Allahu atau wallahu atau innallaha atau Allahu afrahu bitaubati abdihi. Allah itu sangat gembira, ya, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Min ahadikum. Jadi Allah lebih gembira. Allah begitu gembira dengan taubatnya hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kemarin Pak, saya itu ada satu musibah kecil. Saya pinjam motor tetangga sebelah untuk ngantar anak saya sekolah. Ya. Dalam perjalanan, waktu itu STNK saya pinjam, saya masukkan di jaket. Nah, jaket ini kantongnya dangkal, resletingnya nggak saya tutup. Ya, karena terburu-buru ya. Begitu balik, masya Allah. Ya. Balik pulang, mau saya kembalikan, loh, di mana ini suratnya? Bingung, nggak ada. Saya cari-cari di mana, nggak ada. Sampai saya buat laporan kehilangan ke Polsek, Pak. Ya, ke Polsek. Saya minta tolong teman karena saya ada uzur pergi ke luar kota. Sudah, saya kasih uang sekalian, minta tolong diurus. Pikir saya, kalau hilang, kalau nggak ketemu ya qadarullah. Ya. Nanti kalau ditemu orang, kalau memang rezekinya mungkin dikembalikan. Begitu saya ngurus, saya minta tolong teman, sudah ngurus. Nah, saya dapat WA, ya, dapat WA dari yang punya motor ini, dapat WA dari orang yang menemukan motor. Jadi ada orang nyari alamat ini, kemudian gak ketemu, orang yang nemu STNK itu meninggal nomor HP. Qadarullah, Pak. Nah, akhirnya saya itu disuruh nelpon orang yang nemu tadi. Saya jemput, saya datangi rumahnya di Bumiayu. Alhamdulillah, Pak.
Jadi seneng. STNK kembali seneng. Itu terus teman saya tak bilang, sampai sudah ngurus sampai mana? Baru sampai polsek surat kehilangan, belum sampai gesek itu mesin itu. Alhamdulillah. Jadi itu sudah seneng Pak, nggak terlalu ribet-ribet. Nah ini yang hilang itu harta yang berharga Pak, ya, unta, masya Allah. Ternyata senangnya Allah kepada hamba yang bertaubat itu melebihi senangnya kita menemukan harta benda kita yang hilang terus kita girang gitu, masya Allah. Nah, hadirahimahullah. Ya, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara hikmahnya apa? Kalau kita melihat orang berbuat salah itu tidak boleh Pak kita langsung memvonis, wah si fulan. Terus kita apa istilahnya langsung sinis, tidak boleh. Tidak boleh, karena kita nggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala muqallibal qulub, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Ya, berapa banyak orang yang dulunya memusuhi Islam, ternyata pada menjelang akhir-akhirnya dia kembali kepada Islam. Bahkan dia menjadi pembela Islam seperti Khalid bin Walid, masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ini pintu taubat sudah ada di hadapan kita. Tadi kita sudah dipaparkan Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah Maha menerima taubat. Bahkan Allah ketika ada orang kok membawa dosa banyak, bahkan mungkin mulai awal sampai akhir itu banyak, menjelang dia mau diambil ajalnya, kematiannya, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu juga tidak mustahil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, Tuhan yang memberi hidayah. Nah, kita juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53, kul katakanlah ya ibadiya wa ya hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka. Mungkin dosanya berlebihan Pak. Tapi apa? Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah, sungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Inna, sesungguhnya dia Allah huwal ghafur, betul-betul dia Tuhan yang maha mengampun, Ar-Rahim, Tuhan yang maha menyayangi. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Jadi kita kembali Pak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mulai sekarang ibaratnya kita resetat kembali, ya. Kita betul-betul ingin menjalankan Islam itu sebagaimana Rasulullah SAW. Mulai dari semuanya yang sanggup kita lakukan, menjaga sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunnah, ya, kemudian amal-amal yang lainnya Pak, termasuk adab-adab, ya, adab tidur, adab ke kamar mandi, adab masuk masjid, semuanya itu karena sudah disunahkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi inabah secara totalitas, ya. Tidak hanya kembali dalam satu segi, tapi kembali kepada Allah dalam semuanya. Karena perintah Allah apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini, mengamalkan Islam ini kafah, secara keseluruhan. Jangan sepotong-potong. Karena begitu indahnya Islam. Kalau cuma diambil sebagian, wah, kita ini tidak bisa merasakan indahnya nikmatnya secara keseluruhan. Nah, hadirin rahimakumullah, wa aslimu, dan serahkan dirimu lahu kepada Allah. Min qabli, sebelum ayat tiakumul azab, tiba kepada kalian azab siksa, tsumma la tungsurun, kemudian kalian tidak bisa tertolong lagi, ya. Jadi kita inabah
sebelum kita mati inabah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Syaratnya apa Pak? Di sini dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua kecuali dosa syirik ya. Kalau syirik besar ya itu tidak bisa diampuni kecuali dia bertaubat dari syirik besar tersebut ya. Dan taubat itu tidak boleh dilakukan, artinya taubat itu tidak diterima tatkala dia sudah mau mati baru bertaubat ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum nyampe kerongkongan. Berbagai keutamaan taubat, rahimakumullah ya. Yang pertama, taubat itu adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Adalah kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha sungguhnya Allah yuhibbut tawwabin," mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan atau suka membersihkan diri. Ada orang baik itu secara apa? Secara dohiron atau batinan. Ya, membersihkan diri secara dohir ya bersuci. Ada orang berwudu, begitu berhadas ambil air wudu lagi ya. Begitu berhadas ambil air wudu, itu ahsan, baik. Itu dicintai oleh Allah. Lebih-lebih orang mensucikan diri secara batin ya, dia jauhi dosa, itu mensucikan diri. Dia jauhi kesyirikan, itu mensucikan diri ya. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Yang pertama menjadi sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Wong kita ini dicintai istri itu suweneng ya. Coba enggak disapa 3 hari. Waduh, bingung, Pak. Dicintai tetangga suweneng. Nek gak disopo tetangga, waduh. Ya. Kita kan pernah Pak ngerasakan enggak disopo kan enggak enak kan ya. Wujuduhu ka'adamihi ya. Wujudnya ada tapi dianggap enggak ada kan enggak enak ya. Nah, apalagi dicintai Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Senangnya luar biasa. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Kalau kita ingin beruntung ya. Kita salah satu menjadi asbabnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah jami'a, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini khitabnya ayyuhal mu'minun. Bukan berarti orang beriman itu kemudian enggak pernah berbuat salah. Bukan seperti itu, Pak, ya. Orang beriman itu bisa berbuat salah. Tetapi manakala dia berbuat salah apa? Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau dia melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya atau berbuat dosa, langsung ingat Allah. Itu bedanya. Kalau orang nggak beriman kan nggak peduli apa yang dia lakukan. Tapi orang beriman tuh begitu dia melakukan suatu kesalahan dosa langsung ingat Allah. Oh, astagfirullah. Ini kan dilarang Allah. Ini kan melanggar. Ya, ini kan kalau diteruskan kan Allah akan memberikan hukuman kan. Jadi orang beriman tuh begitu salah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan diteruskan, ya. Bukan diteruskan, langsung ya ingat Allah itu langsung berhenti. Nah, kita diperintahkan oleh Allah bertaubat. Di situ dikatakan la'alakum, agar atau supaya kalian tuflihun, beruntung ya. Aflaha yuflihu ya, kalau anta tuflihu antum tuflihun, supaya kalian beruntung ya. Karena apa? Setelah taubat dosanya hilang, Pak. Ya, kemudian beruntung kan. Setelah dosanya hilang, larinya kemana? Ya, ke
ke dalam surganya. Wa yudkhilakum jannatin. Allah memasukkan kalian ke dalam surga, ya. Kalau kita di dunia ini kan ibaratnya begini, Pak. Taruh kita itu sudah dapat apa yang kita inginkan di dunia ini. Apakah itu beruntung? Mungkin sebagian orang mengatakan. Tetapi kalau belum ada jaminan kita ini masuk ke dalam surganya Allah, terhindar dari neraka, belum beruntung, Pak. Orang beruntung itu kan man zuhziha anin nar, siapa yang dihindarkan dari neraka wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan dalam surga, faqad faz. Dialah orang beruntung, dialah orang yang menang, orang yang sukses. Jadi suksesnya versi Al-Qur'an dengan suksesnya kebanyakan orang beda, ya. Yang ketiga, rahimahullah, taubat itu menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Gak bisa seorang langsung dapat ampunan Allah tanpa diawali taubat. Taubat dulu. Jadi merasa ngaku dulu, kan gitu. Masa ada orang pencuri terus langsung diampuni, kan gitu. Dia ngaku dulu kan, Wa huwa alladzi yaqbalu taubata. Dia Allah yang menerima taubat an ibadihi dari para hambanya, wa ya'fu, dan dia Allah maha mengampuni anis sayyi'at, berbagai kesalahan. Maka mintanya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat kembali kepada Allah, wa amila sholiha, lalu dia beramal kebaikan. Jadi tidak cukup berhenti, Pak. Tidak cukup berhenti dari dosa, ya. Dia berhenti, menyesal, mengakui, lalu dia iringi dengan kebaikan amal soleh. Dia buka lembaran baru, dia buka dengan amal-amal kesolihan berikutnya. Sebagaimana Rasulullah katakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tampuha. Maka iringi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Fa'inna usungnya dia Allah ya tubu ilallahi matahaba. Ya. Fa'inahu, barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Artinya taubatnya diterima. Nah, hadirin rahimakumullah, mungkin sedikit lagi. Taubat merupakan yang keempat, merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka, ya. Kata Allah SWT, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata. Maka sesudah mereka para nabi itu datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Hari ini banyak enggak, Pak? Banyak sekali orang meninggalkan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat. Padahal masjid dekat, padahal badannya sehat, padahal setiap hari dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mudah mereka menyia-nyiakan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka sesudah mereka para nabi datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawati, dan memperturutkan hawa nafsu. Masya Allah. Ini sudah terjadi, Pak. Fasaufa yalqauna ghayya. Ya, niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan, illa, melainkan atau kecuali mentaba, orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihah, lalu dia berbenah diri dengan amal-amal kebaikan, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak dizalimi sedikit pun, ya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, jadi peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang terakhir, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat, ya. Rahmat ini penting, Pak. Pernah saya sampaikan, ada seorang ahli ibadah selama 500 tahun, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, kemudian
dia diberitahu bahwa kamu masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan dia kemudian nggak terima, dia merasa aku ini kan selama ini beribadah kepada Allah 500 tahun, ya. Siang malam, kan ini sudah menjadi hak saya kalau mendapat surga, kan pantas, kata malaikat, kamu kalau nggak percaya, diambillah itu amal soleh dia selama 500 tahun, kemudian diambillah rahmat Allah, ditimbang. Ternyata rahmat Allah itu lebih berat daripada amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut selama 500 tahun. Maka apalagi kita ini nggak sampai 500 tahun, ya. Kita ini nggak sampai 100 tahun mungkin ya Pak, wallahu alam, ya. Dan kita memulai beribadah itu kapan? Paling cepat setelah balik. Itu pun kadang kita tertunda, ya kan, karena kesibukan kita, baru kemudian kita sudah longgar, baru beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka kita orang yang lebih pantas untuk meminta kepada Allah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal kita sangat tidak sepadan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walladzina amilus sayyiati, dan orang-orang yang mengerjakan dosa, tsumma tabu, lalu kemudian bertaubat, mim ba'diha, sesudahnya, wa amanu, dan beriman, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Hadirin rahimakumullah, inilah taubat beserta keutamaannya. Sekali lagi ini menjadi motivasi bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hari ini kita mendapat hidayah taufik, ya, bisa bermajelis ilmu, bisa coba kita datang ini banyak Pak fadilahnya. Kita datang masuk masjid, setiap langkah kita itu menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat kita. Masuk kemudian kita sholat, itu luar biasa, ketemu teman itu juga luar biasa. Itu sudah masing-masing sudah amal soleh. Kemudian kita bermajelis ilmu, itu juga amal kebaikan. Ya, pernah mungkin saya sampaikan, menuntut ilmu itu dalam keadaan tertentu itu lebih tinggi daripada beribadah sholat sunnah. Ya. Jadi suatu saat kalau kita nggak sempat sholat sunnah karena menuntut ilmu, itu nggak apa-apa. Jadi menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Nenek awet dhewe gak nuntut ilmu yo, gak sholat sunnah yo rugi kan gitu. Jadi nek punya waktu longgar ya sholat sunnah kan gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah. Sekali kita ini sudah masuk masjid, kita ini sudah berada dalam sabilillah, jalannya Allah, sudah sabilul hidayah, ini sudah jalan hidayah. Moga-moga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diampuni dosa kita, diterima sekecil apapun amal kebaikan kita, ya. Semoga kita istiqomah dan semoga pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.